Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, channel Pak Pol Bagi Tips. Channel yang membahas tentang kepolisian dan tentunya hal-hal yang saya suka. Oke teman-teman, di kolom komentar di video-video saya sebelumnya, banyak yang menginginkan untuk saya membuat lagi video tentang pengisian berkas-berkas yang di-download di website penerima.polri.go.id. Nah oke, saya kabulkan permintaan kalian ya. Walaupun sudah banyak yang sudah membahas ini, ya tapi nggak apa-apa lah demi kalian. Oke, tanpa banyak basa-basi busuk lagi, yuk simak video selanjutnya. Ya oke teman-teman, karena kalian meminta saya untuk membuatkan video tentang cara mengisi berkas, maka saya buat ya video ini ya. Sebenarnya untuk mengisi berkas ini sangat mudah, walaupun tanpa harus dibuatkan video, kalian sudah pasti bisa memahaminya. Karena di saat kalian mendownload berkas dari website penerimaan.polri.go.id, kalian sudah bisa melihat cara penulisan atau aturan penulisan yang akan kalian gunakan ketika mengisi berkas ini. Nah oke, kita mulai saja pada berkas permohonan menjadi anggota Polri. Di file ini kalian silakan mengisi tanggal, tempat tanggal di sini, tempat terus tanggal ya. Ya saya sarankan kalian jangan dulu mengisi tanggal, hanya kalian mengisi dulu bulan atau ya jangan dulu mengisi tanggal dan bulan. Nanti ketika pada saat pembukaan dibuka, pada hari pertama pembukaan dibuka silakan kalian isi tanggal dan juga bulan. Kemudian untuk cap ini kalian bisa isi ketika sudah ada pengumuman pendaftaran dibuka, kalian login ke website penerimaan, terus kalian download file PDF-nya, di situ ada tertulis cap berapa dan tanggal berapa. Nah oke teman-teman, jadi saya contohkan pada penerimaan terpadu Bintara Polri tahun 2021 lalu, nomor cap-nya adalah yang ini. Jadi kalian bisa mengisi nomor cap di berkas penerimaan dengan nomor cap yang berada di sini, yang berbunyi keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor sekian-sekian, tanggal sekian-sekian, angka romi sekian, tahun sekian, tanggal sekian-sekian. Ya teman-teman, yang saya download ini adalah berkas pendaftaran untuk Akpol. Karena apa? Karena pada saat video ini dibuat, baru berkas pendaftaran Akpol yang dibuka. Untuk pendaftaran Bintara belum ada, belum bisa download, begitu juga Tamtama, tapi kalian tetap tunggu saja, pasti itu akan dibuka. Kemudian lanjut, nama, tanggal lahir, agama, pendidikan, dan kode pos silakan kalian isi sesuai dengan identitas kalian di KTP. Kemudian setelah mengisi data diri kalian, silakan kalian tanda tangani, taruh nama kalian di bawah. Maksud saya adalah menaruh nama kalian di bawah adalah seperti ini. Jadi tetap harus kalian tulis tangan dengan membubuhkan nama kalian, kemudian kalian tanda tangan di sini ya. Tanda tangan di sini. Sini kan ada materai ya, jadi jangan kalian lupakan. Dan surat persetujuan orang tua wali, tentunya yang mengisi ini adalah orang tua kalian. Maksud saya yang menandatangani ini adalah orang tua kalian atau wali kalian, tapi yang menulis ini tetap adalah kalian. Kalian isi dengan identitas kalian bisa juga pada saat mendownload ini kalian bisa hapus, terus tulis nama kalian, ataupun bisa juga kalian tidak hapus kalau misalnya tidak mengganggu ya, tidak masalah seperti itu. Kemudian hubungan keluarga dengan calon peserta, misalnya yang bertanda tangan di bawah ini adalah ibu kalian, maka tulis ini adalah ibu kandung. Jika di sini adalah bapak kalian, tulislah bapak kandung. Nah, bagaimana jika kalau sudah tidak punya ibu dan sudah tidak punya ayah? Silahkan dituliskan, misalnya kalau kalian tinggal dengan siapa, misalnya kalian dengan sanak famili kalian, tante kalian, ataupun dengan kakak kalian, silahkan mereka yang tanda tangan ya, wali kalian. Dan jangan lupa mengetahui kepala desa atau lurah. Terus surat pernyataan belum menikah, kalian isi identitas kalian di sini. Kemudian di sini adalah nama kalian, di sini adalah mengetahui orang tua atau wali kalian, dan di sini adalah lurah atau kepala desa. Dan jangan lupa ditaruh tanggal dan bulan. Tapi saran saya jangan dulu ditaruh tanggal dan bulan ya. Dan juga jangan dulu taruh materai. Karena apa? Jangan sampai pada saat dibukanya pendidikan, format dari berkas pendaftaran ini berubah. Kalian tidak rugi dengan materai kalian. Ini materai 10.000 loh, banyak banget ini. Lumayan kalau misalnya kalau kalian salah penulisan ataupun formatnya berubah, ini materai 10.000 ini sama dengan mubazir kalau kalian sudah isi duluan. Dan juga untuk materai ini bisa kalian tempel terus kemudian tulis nama di sini. Misalnya si Rara Sang Pawang Hujan atau Rara Cloud Engineer. Materinya ini bisa kalian tulis juga. Misalnya nama kalian di sini, terus materinya ada sedikit bagiannya terambil, itu tidak masalah. Malah seharusnya seperti itu. Dan jangan lupa ketika kalian mau tanda tangan berkas pendaftaran ini, sebagian tanda tangan kalian harus kena di materai. Kemudian daftar riwayat hidup, silakan kalian tulis dengan huruf balok. Maksudnya sini huruf balok ini adalah huruf kapital, huruf besar. Silakan tulis daftar riwayat hidup kalian. Untuk tinggi badan dan berat badan itu ketika kalian isi ketika pada saat meminta surat keterangan kesehatan dari puskes atau dari klinik, silakan kalian isi supaya sama. Terus jangan lupa dengan golongan darah kalian. Kalau kalian belum punya golongan darah, silakan minta atau datang ke PMI untuk pengecekan golongan darah.
Dan juga kalau kalian mempunyai prestasi, silakan taruh di sini. Jadi buat kalian-kalian yang sering bertanya di kolom komentar saya tentang bagaimana apakah ada penambahan atau nilai plus dari prestasi, saya kurang tahu ya. Tapi di sini di daftar riwayat hidup kalian bisa mengisi prestasi kalian ya. Terus pengalaman kerja silakan isi juga. Kemudian daftar keluarga, misalnya nama ayah kandung, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat. Misalnya ayah kandung kalian atau ibu kandung kalian telah berpulang kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan isi nama ayah, tempat tanggal lahir dan pekerjaan tetap isi, dan alamatnya bisa kalian tulis situ meninggal dunia. Dan untuk nama ayah wali atau nama ibu wali, jikalau ayah dan ibu kandung kalian masih ada, jangan dulu ditulis ya, karena masih ada ayah dan ibu kandung kalian. Terus tulis nama saudara, saudara ini bisa saudara tiri, bisa juga saudara kandung. Begitu juga saudara dari bapak, saudara dari ibu, alamatnya juga. Jikalau banyak ya bisa kalian buat lagi format baru, bisa misalnya kalian tambahkan formatnya seperti ini. Atau misalnya saudara dari bapak misalnya terlalu banyak, misalnya ada 50 orang, ya istilah cuma hanya 2 atau 3, atau alamatnya dapat diketahui oleh panitia. Paling bagus itu saudara dari bapak atau saudara dari ibu itu alamatnya itu dekat dengan kalian. Kemudian untuk organisasi, cabang olahraga yang aktif, cabang kesenian kalian bisa isi ya. Kalau misalnya tidak ada ya sudah, nggak usah diisi, bisa ditaruh saja dengan simbol hyphen kayak gini. Tapi tulis tangan ya, tulis tangan. Kemudian untuk keterangan lain yang perlu dikemukakan, ya biarkan aja seperti itu ya. Kemudian paling di bawah ini sudah sangat jelas ya. Di sini ada pas foto, bisa kalian taruh pas foto 4x6 warna ya. Kemudian kalian tanda tangani, dan jangan lupa juga taruh nama kalian di sini ya. Misalnya si Rara, si Cloud Engineer, dan juga si Pak Lurah di sini juga ya. Silakan kalian isi namanya. Jadi kalian harus kenalan dulu dengan Pak Lurah. Jangan sampai selama ini kalian nggak tahu nama lurahnya sendiri ya. Atau kepala sendiri ya. Apatis namanya itu. Oh iya, jangan lupa ditaruh nama Polda sini ya. Jadi ketika kalian download file ini, silakan ganti nama Polda kalian. Misalnya daerah Kalimantan Timur, daerah Banten di sini, jadi Poldanya itu sesuai dengan nama provinsi kalian. Misalnya kalau kalian berada di Provinsi Kepulauan Riau, maka daerah Kepulauan Riau. Misalnya kalau kalian berada di Papua Barat ya jadi Papua Barat. Kemudian untuk surat perjanjian ikatan dinas pertama anggota Polri, ya nomor capnya yang tadi saya jelaskan di atas silakan diisi. Kemudian identitas kalian sama seperti kayak di atas, dan kemudian kita gulir lagi ke bawah. Jadi pada hari ini ya, jadi hari pada tanggal kalian mengisi ya. Paling bagus itu ketika di saat pembukaan dibuka, ketika kalian sudah mendownload file ini silakan isi dengan tanggal kalian. Begitu juga buat kalian-kalian yang barusan mengisi atau barusan mendownload di saat penerimaan dibuka, silakan isi dengan tanggal download kalian, atau bisa juga pada hari pertama dibukanya penerimaan anggota Polri ya. Jadi kalian tulis tanggal ya, tanggal di sini dan juga harinya. Jangan sampai lupa. Kemudian untuk pihak pertama itu kalian ya, tulis nama kalian di sini si Rara Cloud Engineer ya, nggak usah digaris bawahi. Terus pihak kedua sini dikosongkan saja karena yang mengisi ini adalah pihak panitia daerah. Nama Polda juga jangan lupa diganti ya. Kemudian untuk surat persetujuan tidak terikat dengan suatu perjanjian ikatan dinas ya silakan. Seperti biasa isi alamat kalian, nama kalian, identitas kalian ya, identitas kalian pada intinya. Jangan lupa mengetahui lurah atau kepala desa, dan di sini juga tanggal, di sini nama. Camat ini ya bisa juga ditulis namanya ya, atau mungkin nanti di kepala desa yang nulis ya. Kemudian di sini adalah surat pernyataan orang tua strip wali. Jadi di atas itu adalah surat persetujuan, dan di sini adalah surat pernyataan. Jadi di sini yang diisi adalah identitas dari orang tua wali. Tapi kalian yang isi ya, pakai tulis tangan kalian sendiri ya. Kemudian di sini adalah nama dari orang tua atau wali kalian. Untuk titik ini bisa saja kalian hapus ya, atau bisa juga tidak, tergantung kalian nyamannya yang mana. Dan calon siswa juga itu adalah nama kalian. Jadi kalian tanda tangani, dan materi ini harus kena dengan tanda tangan dari orang tua atau wali ya. Nah, kembali lagi saya ingatkan untuk tanggal jangan dulu ditulis. Sini kan tempat tuh. Misalnya kalau kalian berada di Trenggalek, misalnya kalau kalian ada di Maluku, Ambon, atau di manalah tempat kalian sesuai domisili kalian di KTP ya. Nah, untuk surat pernyataan ini bisa kalian isi ketika kalian sudah mempunyai nomor peserta, ketika di saat kalian sudah selesai menyerahkan berkas ke panitia daerah. Begitu juga yang menandatangani adalah kalian dan juga orang tua wali. Kemudian kalian juga isi surat pernyataan tidak melakukan perbuatan melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum. Dari sini adalah isi identitas kalian, kemudian kalian yang tanda tangan di sini, materai di sini ya, materai tempatnya dan tanggalnya. Saran saya sih jangan dulu diisi, tapi kalau sudah diisi ya dan sudah di materai ya sudahlah. Tapi tetap kalian pantengi ya website dari penerima.polri.go.id. Jangan sampai di saat pembukaan dibuka berkasnya berubah. Biasanya berubah itu ada yang ditambahkan ya. Begitu juga dengan surat pernyataan yang tidak mendukung ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Nah, di yang paling bawah ini kita bisa tahu buat kalian yang bertanya-tanya berkas-berkas apa saja yang dibawa ketika melakukan verifikasi di Polda. Ini nih di bawah nih, semuanya ada nih. Terus di file ini ada pemeriksaan berkas asli. Jadi ini yang asli ya. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada pemeriksaan berkas fotokopi atau legalisir. Jadi bisa kalian siapkan semuanya, bisa kalian lihat di sini ya. Dan tentunya ketika kalian melegalisir ijazah juga ada bagusnya kalian legalisir juga SKHUN kalian. Nah, bagaimana Bang jikalau salah satu ijazah saya atau SKWN saya sudah tidak ada atau sudah hilang? Ya harus diurus kembali. Kalau misalnya tidak bisa lagi, silakan lampirkan keterangan yang menyatakan bahwa ijazah dan SKWN kalian telah hilang ya. Tentunya yang memberikan keterangan ini, surat keterangan ini adalah Dinas Pendidikan. Bagaimana cara pengurusannya? Silakan kalian koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Bagaimana teknisnya, begitu juga dengan yang lain-lain, misalnya kartu keluarga hilang, bagaimana teknisnya, dan juga berkas-berkas yang hilang, silakan kalian tanya langsung ke instansi yang terkait mengurusnya, bagaimana cara pengurusan, dan juga bagaimana cara supaya kalau misalnya sudah tidak bisa diurus lagi, bagaimana bisa keluar surat keterangan bahwa yang menerangkan ini adalah betul-betul hilang. Jadi pada intinya, jikalau ada berkas kalian yang sudah tidak ada, itu tetap kalian harus urus. Tidak bisa kalian gunakan surat keterangan kehilangan dari kepolisian karena surat keterangan kehilangan itu digunakan hanya untuk pengurusan berkas yang baru. Nanti pada saat ketika kalian berada di instansi terkait yang berwenang untuk mengeluarkan surat atau mengeluarkan berkas kalian yang hilang, di situ jikalau memang sudah tidak bisa diurus lagi, silakan kalian minta surat keterangannya. Jangan kalian pulang dengan tangan hampa. Nah, demikian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.